Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga sampai waktu yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba-hamba Allah. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti petunjuk beliau, dan tidaklah suatu kebinasaan terjadi kecuali karena enggan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat nanti. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim rahimahumullahu jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu doa tentang terkait dengan rizki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dari harta yang haram, dan cukuplah aku dengan keutamaan darimu daripada bergantung kepada selainmu. Kalau kita merenungkan doa ini, maka kita akan mendapati sebuah isyarat bahwasanya ternyata kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dua pilihan, apakah kita akan mengambil harta yang halal atau mengambil harta yang haram. Demikian pula di dalam doa ini ada isyarat bahwasanya untuk menggapai harta yang halal tidaklah mudah, akan tetapi di sana ada rintangan-rintangan, ada godaan-godaan untuk seseorang mengambil perkara-perkara yang haram, apalagi perkara-perkara yang samar. Maka dari itu, perkara yang halal dari rezeki Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, namun dia memberikan keberkahan, dia memberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan oleh seorang ulama bahwasanya al-qalilul halal yubariku fihi, sesungguhnya perkara yang sedikit namun rezeki atau harta tersebut adalah sesuatu yang halal, maka pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haramul katsir, adapun perkara yang haram, harta yang haram meskipun banyak, yadhhabu wa yamhaquhullah, dia akan pergi, akan sirna begitu saja, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu ujian, bahkan ujian setiap kaum muslimin, karena seseorang tidak mungkin hidup kecuali dengan harta. Tidak ada seseorang bisa hidup di muka bumi kecuali dengan makan dan minum. Mesti dia usahakan hal tersebut. Bersamaan dengan itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hamba-hambanya.
Apakah dia akan menempuh cara yang halal atau mengambil atau tidak peduli apakah itu halal ataupun haram. Oleh sebab itu Nabi SAW telah mengingatkan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadzal mal, seseorang sudah tidak peduli lagi bagaimana dia mendapatkan suatu harta, amin halalin amin haramin, apakah harta tersebut dari harta yang halal atau harta yang haram. Seseorang sudah tidak peduli ketika itu. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapatkan pakaian yang dia ingin pakai, atau dia mendapatkan makanan yang dia ingin makan. Seseorang ketika itu, kata Nabi SAW, sudah tidak peduli apakah itu perkara yang halal atau perkara yang haram. Padahal seorang muslim, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hambanya akan ditanya pertanggungjawabannya akan rezekinya, akan ditanya pada hari kiamat nanti, dari mana engkau mendapatkan dan untuk apa engkau menggunakan rezeki tersebut. Tentu tidak ada keselamatan kecuali dengan mendapatkan dengan cara yang halal dan mencurahkannya, menghabiskannya di jalan yang halal pula. Maka manusia di dalam hal ini yang terjatuh di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ada dua golongan. Mereka yang terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan ada dua golongan. Golongan yang pertama, yang dia menjadikan harta itu sebagai tujuan utamanya. Dia tidak peduli apakah itu perkara yang halal ataupun yang haram. Bahkan ketika dia mendapatkan harta tersebut dari mana saja, yang penting dia mendapatkannya, baru kemudian dia ridho. Apakah dia ridho kepada manusia ataukah ridho kepada Allah. Tetapi kalau harta tersebut tidak bisa dia dapatkan, maka dia murka kepada manusia dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hamba dinar dan hamba dirham, hambanya harta. Nabi SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba-hamba dirham dan celakalah hamba-hamba dirham. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat mereka. In u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau mereka diberi, ya, siapa saja yang memberikan, apakah dengan cara yang halal ataupun yang haram, mereka ridho. Namun kalau tidak diberi, ya, mereka akan murka meskipun harta itu bukan hak mereka. Tetapi manakala tujuan mereka tidak diberikan, padahal itu memang bukan hak mereka, mereka akan murka kepada siapa saja yang menghalangi keinginannya. Inilah golongan yang pertama. Mereka tidak peduli yang halal ataupun yang haram. Yang penting bagi mereka adalah harta, sehingga keridhaan mereka tergantung harta yang mereka dapatkan. Demikian pula golongan yang kedua, yaitu golongan yang mereka menjaga diri dari perkara yang haram. Mereka khawatir dengan perkara yang haram, namun mereka tidak memiliki ilmu dalam hal ini. Tidak memiliki ilmu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Maka golongan yang kedua juga meskipun lebih baik dari golongan yang pertama, namun mereka tidak aman daripada perkara-perkara yang haram. Karena yang namanya muamalah ini ada perkara-perkara yang sangat sulit untuk dibedakan bagi seorang yang awam. Mereka sulit membedakan apakah ini yang halal atau perkara yang haram. Oleh sebab itu dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man ittajara qabla an yatafaqqaha." Barang siapa yang dia berdagang namun dia tidak memiliki fikih dalam hal tersebut, irtatama fir riba summartatama, maka dia akan terjatuh dalam perangkap riba, kemudian dia terperangkap di dalamnya, kemudian dia terperangkap di dalamnya. Maka kaum muslimin sekalian, maka hendaklah kita mencurahkan sebagian waktu kita untuk memiliki ilmu syar'i dalam perkara muamalah dunia, dalam mendapatkan harta. Bukan saja fokus dalam bagaimana caranya untuk mendapatkan harta yang banyak, mengembangkan pundi-pundi keuangan kita, tetapi yang harus kita fokuskan juga adalah bagaimana agar kita dapati harta tersebut murni kehalalannya, tidak tercampur dengan perkara riba. Bahkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan ketika itu sebagai khalifah, la yattajiru fi suqina illa man faqiha aklar riba. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar-pasar kami kecuali mereka yang memiliki fikih tentang hukum-hukum harta riba. Oleh sebab itu,
Umar radhiyallahu taala anhu memperingatkan keras akan kaum muslimin ketika itu, karena satu saja yang melakukannya maka akan mempengaruhi kaum muslimin yang lainnya. Lalu apa bahayanya kalau seseorang memakan harta riba atau harta yang haram atau harta yang didapatkan dari penipuan dan yang semisalnya? Maka perkaranya sangat besar, baik bagi diri pribadi, demikian pula perkaranya bagi kumpulan kaum muslimin. Di antaranya bahwasanya memakan perkara yang haram adalah merupakan perbuatan maksiat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai wahai manusia sekalian, makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi ini, perkara yang halalnya lagi baiknya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah musuh untuk kalian, yakni musuh yang sangat nyata. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau kita tidak memperdulikan hal-hal yang seperti ini, maka kita tidak sadar ataupun sadar akan mengikuti langkah-langkah syaitan yang sangat halus, yang akan membahayakan seseorang. Demikian pula memakan perkara yang haram ini adalah bisa menyebabkan seseorang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap rasul. Lalu tentunya lebih pantas lagi untuk ditujukan kita sebagai hamba yang biasa. Makanlah oleh kalian perkara yang baik-baiknya dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, akan apa yang kalian lakukan. Oleh sebab itu, semangatnya ibadah seseorang juga tidak lepas dari rezeki yang dia dapatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua hal tersebut, ibadah dan makanan yang halal. Maka kalau kita mendapati ibadah kita mulai kendor, mulai malas, maka di antara yang harus kita teliti adalah harta yang kita dapatkan. Apakah kita dapatkan dari perkara yang halal ataukah kita mendapatkan dari perkara yang haram, sehingga mempengaruhi semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi, memakan perkara yang haram adalah kebiasaan orang Yahudi. Dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi ini, apabila dipermisalkan dengan orang-orang Yahudi, maka itu adalah sebuah permisalan yang jelek dan buruk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa tara katsirun minhum yusari'una fil itsmi wal udwan." Engkau melihat mereka orang-orang Yahudi, banyak dari mereka bersegera di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa aklihimus suhta, dan mereka banyak memakan perkara yang haram atau harta yang haram. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, "Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatu uhillat lahum." Karena kezaliman mereka, orang-orang Yahudi, maka kami haramkan dari mereka perkara yang baik yang sebelumnya mereka dihalalkan. Wa bi saddihim an sabilillah, karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala katsira dengan seringnya. Wa akhadhahumur riba wa qadanuhu anhu, mereka suka memakan riba padahal telah dilarang hal tersebut dari mereka. Wa akluhum amwalan nasi bil batil, dan mereka memakan harta manusia dengan penuh kebatilan. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban arima, maka kami persiapkan untuk mereka orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara bahaya memakan perkara yang haram adalah diancam tubuhnya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun banat min suhtin illa kanatin naru aula bihi." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh suatu daging dari harta yang haram kecuali api neraka lebih pantas untuknya.
Inilah bahaya selanjutnya dari memakan perkara atau harta yang haram. Demikian pula akibat dari memakan atau menggunakan perkara yang haram, doa seseorang tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menceritakan seseorang yang rambutnya kusut karena perjalanan safar yang sangat jauh, bajunya acak-acakan penuh dengan debu. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dalam kondisi yang seperti itu, mestinya doa seseorang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkumpul padanya sebab-sebab diijabahnya doa. Di antaranya dia dalam keadaan safar, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia dalam keadaan lusuh tidak memiliki apa-apa. Namun beserta dengan sebab-sebab untuk dikabulkannya sangat besar, ternyata Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memenuhi doa dan hajatnya. Hal tersebut dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena makanannya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga adalah pakaian yang haram, fa anna yustajabu lahu, lalu bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata memakan perkara yang haram ini tidak saja berdampak pada pribadi seorang, akan tetapi berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah," kalau kalian sudah jual beli dengan 'inah, salah satu cabang dari cabang-cabang riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, lebih sibuk untuk kemudian mengurusi peternakan kalian, wa raditum bizara, kalian ridha dengan pertanian, sibuk dengan pertanian kalian. Bersamaan dengan itu waqtaraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin sampai kalian kembali memperhatikan agama kalian. Maka jamaah sekalian, jangan sampai perkara dunia menyebabkan kita lalai untuk mengetahui perkara agama kita. Jangan sampai karena perkara dunia menyebabkan kita kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebab kehancuran dan kebinasaan suatu kaum adalah dengan memakan perkara atau harta yang haram. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin," apabila telah nampak dan terang-terangan transaksi riba, demikian pula zina di suatu daerah, di suatu tempat, faqad ahallu bi anfusihim azaballah, maka mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai dan dilimpahkan harta yang halal, agar kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal. Demikian pula hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu bersabar dari godaan-godaan untuk mengambil harta yang haram dan dihindarkan dari perkara yang syubhat.